Baik, eh, mungkin semuanya saya mohon maaf kalau tidak bisa hadir langsung. Kemudian kita mencoba memberikan perkuliahan lewat Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi artinya ya. Baik, yang pertama kita di dalam pembelajaran dari kultur ini adalah suatu yang tidak sederhana sebenarnya. Dia butuh tempat, butuh orangnya yang berbeda dengan kegiatan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya di labor ini untuk kultur ini orangnya harus sabar, tidak bisa tergesa-gesa, itu dari sisi orangnya. Kemudian dari sisi labnya ini yang uh, tingkat higienisnya yang cukup tinggi. Karena kalau tidak diikuti dengan kondisi tersebut akan menyebabkan kultur kita, apa yang kita lakukan kemungkinan kontaminasinya sangat tinggi sekali. Jadi ini menjadi suatu hal pegangan awal untuk seorang yang akan melakukan kultur. Suara Ibu bisa jelas, Nabil? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Baik, di sini kita mulai dengan ada kekuliahan tentang kultur primer. Slide. Ya, kultur primer ini merupakan suatu kultur ya, suatu kegiatan yang diperoleh secara langsung setelah sel atau jaringan organ yang diangkat dari suatu organisme. Jadi pekerjaannya mengkultur ini dengan kita tahu dulu apa yang akan kita kultur dan kita ambil dan kita akan langsung melakukannya. Jadi tidak bisa ini juga dibiarkan dulu kan karena dalam proses ini semua sel tersebut dia harus hidup dan semua proses metabolisme kalau tidak terjadi proses metabolisme sebelum kita melakukan kultur. Jadi betul-betul waktunya harus tepat dan semua apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan kita kultur, semua alat-alat dan seluruhnya itu sudah standby berada dan dalam kondisi yang steril. Jadi ini yang menjadi suatu hal yang penting dalam suatu kultur. Dari kultur ini ada beberapa tipe dari kultur primer. Yang pertama adalah kultur yang eksplan ya. Kalau ini seperti tadi langsung organ jaringan langsung dikultur dalam medium yang sesuai. Mungkin saudara sudah praktikum, mungkin sudah tahu seperti apa mengambil suatu eksplan tersebut, kemudian kita lakukan pengkulturan dengan di bawah tabung yang sudah ada medianya, petri dish dengan media yang sesuai dengan organ tersebut. Dan dia tidak seperti nanti kita akan lihat apa saja semua bahan dan ini yang diperlukan di dalam proses untuk kita mengkultur ini. Kemudian ada kultur sel sendiri, itu berarti ini akan bisa dari jaringan atau dari organ yang disisuasi dulu ya, disosiasi. Jadi dia akan dipisahkan dengan proses enzimatik, kemudian sel-sel yang diperoleh di kultur dalam medium juga. Jadi di sini kemungkinan dalam kultur sel yang kita ambil dari organ atau jaringan ini kemungkinannya dia akan tercampur dengan beberapa sel yang lain dan ini juga perlu untuk kita purifikasi. Kita akan memberikan atau membersihkan atau memisahkan dari organ atau dari sel-sel yang lain. Kalau kita melihat bahwa semua ini yang kita lakukan kultur ini punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kelebihannya ini harus dalam kondisi segar gitu ya. Tidak bisa kita simpan seperti kita bikin jaringan
histologis misalnya. Jadi ini harus langsung, tetapi di histologis betul sebenarnya ada juga suatu jaringan yang harus dalam waktu atau dalam kondisi yang masih segar tersebut. Tapi dia harus kita lihat di bawah mikroskop fluoresen. Jadi misalnya kita mengambil sesuatu sel, kita mau tahu sel ini, misalnya kita sudah lakukan tindakan, sel ini masih hidup atau tidak, ini cepat diambil dan dilakukan langsung pembuatan preparatnya dan dia akan langsung dilihat di bawah mikroskop fluoresen. Jadi ada beberapa hal yang juga bisa dilakukan, tetapi kalau di kultur ini ya hanya kita lakukan dulu tindakan apa, tapi kalau yang fluoresen itu kita langsung ambil dari organnya atau dari jaringannya, langsung dilihat. Kalau dari ininya, dari kekurangannya tentu ada responsif ya terhadap perubahan kondisi daripada kultur sendiri. Jadi kalau misalnya di awal-awal kita mengkultur mungkin sel ini akan tumbuh lebih baik atau pertumbuhannya bagus sesuai dengan logaritmanya. Jadi ada masa dia tumbuh dengan baik dan ada masanya dia turun dengan ini juga. Tetapi ini bukan suatu juga menjadi suatu kekurangan karena tidak semuanya sel seperti itu. Kemudian juga ada ya kemungkinan kerusakan sangat terjadi. Kalau kita misalnya purifikasi tadi kita memisahkan dia, waktu kita mengangkat atau kita mengambil sel, kita kan mengambilnya dengan menggunakan pinset. Walaupun pinset itu kita sudah usahakan tidak menimbulkan suatu hal yang tidak baik atau kita ambil dengan pipet yang khusus, tetapi kan tetap ada suatu tekanan terhadap sel sehingga juga akan memungkinkan untuk dia terjadi kerusakan. Kemudian juga karena ini perubahan yang dari in vivo ke in vitro. Jadi kalau dari in vivo dia sudah tahu makanannya apa, kondisinya seperti apa, lingkungannya, suhu dan lain-lainnya. Tetapi sewaktu di in vitro kita kan dia akan menyesuaikan juga. Nah, kemungkinan ini juga bisa menyebabkan sel tersebut juga akan terganggu kehidupannya. Kemudian juga dari perubahan komposisi sel, karena ada sel yang mati atau dia ada juga yang berproliferasi atau berdiferensiasi sendiri. Jadi kemampuan dari sel seperti yang saudara juga mungkin nanti di sel punca misalnya, itu kan suatu sel yang mampu untuk berproliferasi dan berdiferensiasi. Jadi inilah satu hal yang kita tidak berharap dia memperbanyak diri atau dia berubah menjadi sel yang lain, tetapi di dalam kondisi tersebut secara in vitro kondisi ini bisa saja terjadi. Slide selanjutnya, mari. Ya, jadi kalau kita melihat dari pembuatan kultur primer ini, yang pertama seperti saya awali tadi adalah pembuatan dari kultur ini persiapannya adalah peralatannya dulu. Jadi kalau kita melihat ini ada banyak alat yang harus dipakai selama kita melakukan kultur, laminar flow, battery, pipet, pipetnya juga bermacam-macam, belum lagi media, mikroskop dan lain-lain yang ini sangat dibutuhkan selama kita membuat suatu kultur sel. Dan itu kondisinya sudah kondisi yang steril. Jadi tidak ada lagi nanti semua bahan yang kita gunakan ini yang tidak steril karena kontaminasi sangat tinggi terjadi kalau kita tidak sterilkan alat-alat tersebut. Jadi saya katakan tadi persiapan dari kultur ini selain daripada alatnya, orangnya juga. Kalau dia tidak telaten melihat bahan-bahan atau alat yang akan digunakan, apakah ini sudah dilakukan suatu sterilisasi, kemudian juga proses sterilisasi tersebut seperti apa, itu banyak. Jadi untuk kita membuat kultur ini memang persiapannya. Tapi bagi orang yang suka, yang senang dengan ini, dia nyaman melakukannya. Jadi dia tidak ada beban juga karena sudah terbiasa untuk melakukan ini. Jadi saya waktu kursus-kursus di baik itu di Jogja atau di Surabaya, itu kita lihat para ini yang
yang mengkultur ini memang punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau saya katakan, waktu saya penelitian di Surabaya, dia mengkultur jaringan sel saya, dia minta, Bu, doakan ya supaya sel kita hidup. Saya memang selalu karena dia adalah suatu sel, dia hidup dan butuh doa juga dari kita. Jadi untuk kita melakukan ini kultur ini, memang saya ini karena memang ada beberapa daripada peneliti, semua ya hampir semua selnya itu mati gitu ya. Memang atau kebetulan juga gitu, saya tidak tahu. Tapi semuanya itu harus ada usaha kita untuk gimana kita bisa melakukan suatu kegiatan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Jadi karena ini yang kita kultur adalah sel, sel itu adalah hidup dan kita butuh. Selain ini persiapan yang sangat banyak ini, dari alatnya, jaringannya, cara pengambilannya, itu kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang kalau misalnya sumber jaringan misalnya ya kita ambil dari bone marrow misalnya sumsum tulang, itu tidak sederhana untuk kita mengambilnya. Dan saya terus terang saja, saya tidak bisa mengambil dari bone marrow itu karena memang butuh skill dan dari orang-orang yang sudah terbiasa. Karena kalau tidak sesuai dengan harapan. Walaupun kita sudah coba kan dapat sedikit, tapi kita tidak yakin apakah ini memang dari bone marrow-nya kah atau memang ada yang lain. Kita tidak yakin sendiri dengan ini. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa melakukannya, dia akan yakin bahwa ini adalah dan dia sudah karena sudah sering ya melakukan sehingga dia sangat ini nyaman, dia mengambilnya tenang, nyaman dan ini. Jadi ini yang saya tekankan ke mahasiswa sebenarnya. Kalau saudara tertarik dengan ini, mulai untuk memahami tentang kultur ini. Dan memang kalau kita senang, kita suka, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada yang menjadi beban. Tapi bagi orang yang misalnya tidak fashionnya, misalnya dia tidak begitu ini tertarik, misalnya, memang ini jadi suatu hal yang tidak nyaman untuk mereka. Tapi yang jelas karena ini kita adalah di dalam perkuliahan, semuanya harus mengikuti, semuanya harus bisa. Walaupun nanti di akhir kita nanti mau kemana ini kita sasaran kita akhir tujuan akhir ataupun tugas akhir kita di mana kemana itu tentu masing-masing yang lebih tahu. Tapi dari segi keilmuan saudara orang biomedik, kalau saudara tidak tahu kultur sel nanti bermasalah juga. Jadi minimal ada keilmuan kita tentang kultur sel, tentang ini, sehingga sewaktu orang atau misalnya kita membaca suatu makalah, kita tidak canggung, kita tahu oh bahwa kultur sel ini adalah seperti ini. Ya, itu dari pengambilan jaringan. Kemudian pembentukan suspensinya. Jadi juga setelah jaringan didapatkan, kita juga bikin suspensinya. Kita gabung dia ini kan dengan senyawa yang cocok untuk jaringan tersebut. Jadi semua jaringan mungkin ada perbedaan-perbedaan untuk suspensinya. Tetapi pada umumnya mungkin ada pikol dan lain yang sangat umum. Pemisahan misalnya untuk sel darah mungkin kita menggunakan pikol dan kita akan melihat nanti setelah pemisahan ada daerah yang nanti ada tiga lapisan, ada dari cairannya, ada plasmanya, ada sel darahnya sendiri. Jadi nanti kita yang ambil adalah sel darah yang akan kita tuju atau apa yang kita tuju tergantung nanti. Misalnya kalau kita mau ambil limfosit berarti ada lagi lapisan yang ada. Kemudian penanaman jaringan ini setelah sel atau jaringan setelah kita ambil pisahkan dari suspensi, kita tanam, kemudian dilakukan pengkulturan dan evaluasi dari hasil kultur itu sendiri. Jadi inilah yang mungkin perlu kita pahami dengan bagaimana semua sel atau jaringan tersebut bisa kita perhatikan atau kita perlakukan dengan baik. Jadi seperti tadi dari persiapan, apakah ya ini kultur kita gunakan ini slide selanjutnya Nabil. Apakah jaringan atau sel yang akan kita gunakan ini, kalau misalnya apakah untuk praktikum saja,
atau misalnya untuk penelitian tentu ada ininya, walaupun untuk praktikum tetap prosesnya sama, cuman tingkat ketelitian mungkin agak lebih ini juga tidak terlalu dibandingkan dengan kita dengan melakukan penelitian. Karena apa? Kalau penelitian berarti kita ada yang berharap, kita ada menguji sesuatu. Jadi ada harapan hasilnya seperti sesuai dengan kepustakaan, misalnya dia akan meningkatkan proliferasi dari sel tersebut, nambah jumlah, atau dia akan berdiferensiasi tergantung tujuan penelitian. Ya, kemudian dari jaringannya tersebut juga ada yang embrional, apakah itu dari jaringan dewasa. Jadi kalau dari embrional berarti itu dari janin, ya. Misalnya dari hasil aborsi, kita bisa ambil jaringan tersebut, kita tanam. Kalau kita ambil dalam waktu yang cepat, ya. Kalau dari jaringan dewasa misalnya bisa dari diantaranya adalah seperti tadi dari bone marrow sendiri atau dari jaringan adiposa dan dari yang lain. Jadi banyak jaringan atau dari darah sendiri yang bisa kita kita ambil. Kemudian kita juga harus memikirkan dari untuk persiapan dari sumber jaringan ini, apakah jumlah dari jaringan tersebut terbatas. Misalnya ini bone marrow termasuk yang sulit dan punya risiko di dalam pengambilannya. Karena kita tahu untuk kita mengambil bone marrow ini harus ada bius dulu, dibius dulu pasiennya kalau pada manusia, dan itu juga menimbulkan kesakitan daripada pasien tersebut. Jadi memang kita kalau misalnya untuk penelitian yang sifatnya autolog, tapi kalau dia xenobiotik misalnya itu tidak masalah, kita ambil dari mana aja bisa. Tapi kalau ini untuk yang bersangkutan juga kita ambil, ini harus juga diperhatikan kondisi-kondisi dari yang kita pedonornya. Kemudian jumlahnya, ya juga karena memang ini adalah kultur, mungkin jumlah kita bisa ambil lebih sedikit dan kemudian kita perbanyak di laboratorium. Slide. Kemudian slide selanjutnya, pengambilan jaringan ini bisa yang ini ya, dalam pengambilannya harus ya sangat bersih, kemudian jaringannya juga dalam kondisi yang segar, dan juga nanti kita harus pikirkan kalau sewaktu kita mengambil jaringan ini, kita akan mengkultur seperti apa. Jadi ini memang perlu perhatian, dan misalnya yang dari gambar saudara bisa lihat ini, bahwa misalnya pada ikan apa yang mau diambilnya dulu. Jadi nanti akan di apa namanya kondisinya, misalnya mau mengambil organ pencernaannya, kemudian dipisahkan dan dipotong-potong dengan menggunakan enzim juga, kemudian juga baru ditempatkan di daerah petritisnya, di daerah kultur. Jadi kita melihat kondisi seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita misalnya mau melihat organ yang ada di organ pencernaan, contohnya misalnya hepar misalnya. Jadi kita harus ambil hepar dalam kondisi yang segar, kemudian dilakukan suspensinya, nah, kemudian baru kita lanjutkan pengkulturan. Jadi kita nanti akan melihat misalnya sel hepar itu, sel hepatositnya kondisinya seperti apa. Atau kalau kita menguji, kita ambil sel hepar secara in vitro, kita uji dengan tanaman misalnya, apakah terjadi perbaikan atau terjadi penambahan jumlah dari sel tersebut. Slide. Ya, ini ada beberapa proses ya pengambilan jaringan, baik itu misalnya seperti kalau di embrio, kalau pada tikus atau mencit, kalau pada ayam juga bisa, pada manusia biasanya kalau kita mau melakukan suatu penelitian pada janin biasanya diambil dari ibu yang aborsi. Jadi kondisi aborsinya masih kondisi yang baik, bagus, sehingga baru bisa dilakukan
tingkat selanjutnya. Tetapi kalau kondisi janinnya sudah tidak berini lagi, tidak ya kondisinya tidak bagus lagi, berarti ini juga tidak bisa dilakukan langkah selanjutnya. Slide. Ya, ini untuk kita suspensi sel seperti apa. Jadi untuk kita mendapatkan sel yang single atau satu sel itu perlu dilakukan suatu disosiasinya atau pemisahannya dengan menggunakan enzim. Jadi di sini uh, kita ada beberapa enzim yang digunakan untuk pemisahan dari jaringan menjadi atau suspensi yang sudah beberapa sel terkandung beberapa sel dan kita mengambil salah satu sel itu diantaranya adalah tripsin. Jadi ini tripsin untuk kita melihat daerah matriks ekstraselular. Jadi ada jaringan matriks ekstraselular yang biasanya ini adalah membentuk sebagian dari tulang atau kartilago. Kemudian juga ini ada kolagenasenya yang juga nanti selain dia berperan untuk pemisahan, dia juga akan mencerna sel yang tidak dibutuhkan. Jadi ini ada beberapa enzim yang digunakan untuk kita bisa memisahkan atau membuat suatu suspensi sel menjadi sel yang tunggal. Tetapi ini juga bisa digunakan dari enzim ini secara bersamaan dan itu bisa dikombinasikan enzim-enzimnya dan ini akan mempercepat ya proses kalau kita menggunakan enzim yang bisa dikombinasikan. Jadi kalau di sini kita melihat dari di atas hanya enzimnya terpisah satu-satu, tetapi ada enzim yang juga bisa digunakan untuk bisa kombinasi dari enzim tersebut mungkin bisa dari tripsin dengan perbandingan karena ini tidak bisa kita katakan mutlak jumlahnya sekian karena ini perlu juga penelitian, perlu juga kita coba mana yang cocok untuk organ atau sel ini kombinasinya seperti apa. Kemudian waktu dan temperatur dari inkubasi dalam enzim ini harus diperhatikan juga karena ini akan ini ya apa namanya menghindari nanti ada overdigest. Jadi ada kemungkinan dia terlalu banyak ini mencerna dari sel yang ada sementara sel itu masih diperlukan. Atau juga kemungkinan dia juga dengan dia mencerna pasti dia juga akan merusak dari sel tersebut. Jadi kemungkinan dari dia mencerna ini dia cerna banyak sel, akhirnya sel rusak. Jadi kita tidak temukan ada sel yang single juga jadinya. Jadi ini perlu juga inaktivasi daripada enzim untuk mencegah penelanan atau pencernaan daripada sel yang dibutuhkan. Slide. Untuk kita bisa melakukan suatu disosiasi dari jaringan ini, ada beberapa teknik yang dilakukan. Ada yang dengan secara mekanik, jadi ini dengan pencacahan, dan ini tentu kita perlu alat yang tajam juga, sehingga tidak merusak tapi tidak menghancurkan dari sel tersebut. Kemudian juga bisa dengan enzim yang sudah kita singgung tadi atau kombinasi dari alat dan enzim. Jadi untuk disosiasi pemisahan sel ini ada beberapa cara. Kalau mekanik, kemungkinan dari mekanik ini adalah kerusakan dari sel cukup tinggi juga. Tetapi mungkin karena misalnya seperti kita mencacah jaringan tersebut, sebenarnya ada seninya juga. Jadi kita tidak menekan atau mencacah itu secara kuat-kuat saja, tetapi ada seninya sehingga jarak kemudian tekanannya itu harus kita perhatikan juga itu skill yang perlu dari seorang biomedik. Jadi dia punya skill bagaimana untuk menghancurkan
Dan itu tentu kalau kita ada skill berarti kita sudah banyak melakukan praktek-prakteknya sehingga menghasilkan suatu jaringan atau pemisahan suspensinya bisa terjadi dengan baik. Slide. Ya, jadi dengan dengan enzim ini ada yang temperaturnya berbeda, yang penting caranya dan selnya siapa yang bisa seperti ini. Karena tidak semuanya, seperti saya bilang tadi, tidak semuanya sel itu akan dengan kondisi yang sama. Slide. Ya. Slide selanjutnya ini ya, setelah dengan mekanik juga diikuti dengan enzimatik ya, dengan menggunakan kolagenasi tadi yang bisa mencerna, memakan jaring sel tersebut, kemudian nanti akan dilakukan pemisahan di kultur sendiri. Slide. Ya. Di sini penanaman jaringan ini diperlukan pengujian viabilitas sel dulu. Jadi sebelum kita menanam jaringan atau sel, kita akan uji dulu dengan menggunakan tripan blue atau kristal violet. Jadi kita bikin hapusan selnya dulu dengan kita bukan hapusan yang ini ya, kita ambil suspensi sel, kita taruh di objek gelas, kemudian kita kasih zat warna tripan blue. Kalau nanti dia dapat menyerap warna, berarti sel sudah mati. Jadi kita tidak bisa langsung menanam satu sel, tapi kita akan uji apakah sel ini hidup atau tidak. Salah satunya adalah dengan memberikan zat warna. Jadi salah satu cirinya nanti kalau kita lihat dari misalnya satu tetes itu kita sudah hitung satu tetes itu selnya adalah 100 sel misalnya, dan kita taruh di objek gelas, kemudian kita berikan warna tripan blue, dan misalnya pada umumnya selnya menyerap warna, berarti semua sel itu sudah mati dan kultur tidak bisa dilanjutkan dari suspensi tersebut. Berarti akan ada pengulangan. Jadi makanya saya katakan tidak semua juga nanti akan berhasil dalam suspensinya itu sel hidup banyak, kemungkinannya dia mati juga sangat tinggi juga. Sehingga perlu kita mencek sebelum kita tanam. Kalau sudah banyak yang mati, ditanam juga rugi dari media yang kita gunakan. Kemudian kita juga lihat kepadatan seperti tadi, lihat kepadatannya. Kemudian faktor lingkungan yang perlu diperhatikan adalah suhunya. Jadi kalau kita melakukan suatu kultur ini, kultur dari sel itu suhunya itu ada yang 18 sampai 25, ada yang 36 sampai 37. Jadi kita juga memperhatikan seperti kondisi dari suhu tersebut, temperaturnya yang cocok untuk sel ini berapa, dan ini baru dilakukan pekerjaan lanjutnya. Kemudian juga pemilihan medium, karena memang medium setiap sel akan ada perbedaan-perbedaan, dan minimal nanti ada penambahan dari misalnya faktor pertumbuhannya yang bisa membantu memperlancar tumbuh sel, apa saja untuk sel yang sel satu dengan sel lainnya mungkin ada perbedaan. Ya. Kemudian jenis substrat yang yang digunakan ini juga mengikuti dengan tipe selnya. Ya, jadi ini ada tipe daripada kultur, ada kulturnya yang yang monolayer, kemudian ada yang suspensi, kultur yang suspensi, kemudian di monolayer ini sel akan tumbuh dan melekat pada substrat. Jadi ini kalau misalnya pada seperti tadi bone marrow misalnya, sumsum tulang, biasanya sel-sel mesenkimnya itu ciri khasnya adalah dia
menempel langsung di Petri tersebut. Itu suatu ini ciri khas dari mesenchymal, misalnya mesenchymal stem cell. Kemudian ada yang suspensi dari kultur sistem ini, sel berada di dalam medium. Jadi model seperti sel darah, dia akan berada atau berada di medium yang bersifat cair. Jadi ini tidak ini. Jadi ada suspensi yang khusus dari masing-masing sel tersebut. Kemudian untuk pemeliharaan ini kita bisa lihat apa saja yang perlu kita persiapkan untuk pemeliharaan suatu kultur. Ini perhitungan sel dengan menggunakan hitung sel yang Camber ini ada 4 bahagian yang mungkin sudah saudara tahu juga. Nanti kita akan teteskan suspensinya di tengah, kemudian kita akan lihat di dalam di bawah mikroskop untuk menghitung kalau kotak ini sudah berisi sekian sel, dari sekian ini sudah diperkirakan 1 milisel itu akan ada jumlah selnya berapa. Slide. Kemudian kita untuk mengevaluasi daripada kultur, kita perlu melihat, memperhatikan karakter dari kultur yang ada. Jadi dari sel yang ada yang kita kultur itu kita lihat seperti apa karakteristiknya dan bentuk yang beragam. Jadi mungkin saja akan muncul sel-sel lain selain sel yang kita harapkan. Kemudian dari kondisi kultur yang baik itu ditandai dengan adanya sel yang tumbuh dan akan terjadi suatu pembelahan. Jadi ada pembelahan sel atau penambahan jumlah atau proliferasi dari sel akan terjadi sehingga ini kultur dikatakan berhasil. Inilah salah satunya terjadi penambahan jumlah dari sel tersebut. Kemudian dari tipe selnya yang kultur biasanya berdasarkan fungsi. Kemudian kalau berdasarkan fungsi misalnya kalau kita melihat dari sel darah misalnya, pasti kita sudah tahu ini fungsi selnya nanti untuk apa. Yang kita kultur apa, misalnya kita mau mengkultur atau ya mau memisahkan neutropil misalnya. Neutropil merupakan mempunyai kemampuan untuk fagositosis. Jadi kita sudah pisahkan dulu ini sel-sel dengan karakter yang khusus dan fungsi. Jadi misalnya juga bisa kita mengkultur limfosit, misalnya kita mau limfosit yang T regulator misalnya, yang limfosit T yang berperan di dalam mengatur imunitas tubuh. Jadi T regulator. Jadi kita akan melihat strukturnya dengan kodenya apa, ada markernya juga. Jadi kalau kita melihat sel tersebut, kita akan lihat markernya. Benar nggak ini si T regulator gitu. Jadi ada marker yang khusus, ada CD sekian yang mewakili untuk bahwa sebagai penanda bahwa ini adalah memang T regulator. Kemudian juga limfosit like, misalnya seperti limfosit, apabila ininya, kalau fibroblast misalnya mempunyai ciri yang khas, dia akan melekat pada substrat dan bentuknya itu akan seperti lonjong selnya. Kalaupun misalnya kita agak, kalaupun tidak ada penanda misalnya, tetapi dengan kita melihat strukturnya dia menempel di plate, di Petri, dan dibentuknya seperti lonjong, itu sudah menunjukkan suatu sel fibroblast. Slide. Ini saya ini kan ya apa namanya memberikan cara bagaimana untuk kultur primer dari embrio ayam dengan tingkatan prosedur kerjanya dan alat apa yang dibutuhkan. Dan ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan juga, saya jelaskan juga karena nanti bisa di praktikum mungkin juga ada. Tapi prinsipnya seperti saya bilang tadi, semua apa yang kita lakukan dalam kultur ini
Yang pertama itu memang persiapan kita harus sudah sangat matang. Semuanya, dari alatnya, dari jaringannya, dari labornya sendiri, dan alat-alat yang ada di labor yang kita lihat tadi, semuanya sudah sudah standby. Tidak ada yang kita ambil lagi ke belakang, kita ambil lagi ke belakang. Dan itu akan makan waktu, dan juga kita tidak tahu kita ambil ke belakang itu, kita sudah melewati areal yang tidak steril misalnya. Dan ini akan membawa kuman. Dan proses ini kultur kita akan bermasalah. Jadi kalau saya lihat teman-teman yang di Surabaya ataupun di Jogja tersebut, dia sebelum masuk ke lab, seluruhnya sudah disiapkan dan tidak akan keluar sebelum jam segitu. Sudah selesai semuanya. Misalnya dia masuk jam, misalnya persiapan makanan, persiapan apa, semuanya sudah ada di ini. Yang kalau misalnya untuk ini ya, untuk persiapan pribadi mereka, itu sudah selesai. Jadi dia memperkirakan, misalnya kalau untuk sholat pun dia sudah perkirakan, nanti jam segini semuanya harus sudah selesai, dan dia siap kerja di labor, langsung sholat. Jadi tidak ada keluar masuk yang ini lagi. Kalaupun ada yang manggil, dia tidak akan ini kan. HP-nya semuanya tidak ada di depannya. Jadi betul-betul kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan ini tidak sederhana sebenarnya, tetapi ya nyaman. Kalau saya melihat nyaman saja, karena saya mengikuti kerja dari jam 9 itu sampai jam 2 itu saya ikuti. Kadang saya minta dari setengah 9 karena nanti waktu misalnya Surabaya kan asarnya lebih cepat. Jadi nanti zuhur kita ketinggalan. Jadi saya minta lebih awal. Jadi kita kerja tidak bisa keluar, di dalam saja, tidak ada lagi minum, makan, dan apa-apanya untuk kita memulai suatu kultur. Kalau kita mulai dari awal. Tapi kalau kita sudah hanya melihat, memperbanyak, itu kan tidak masalah. Tapi kalau kita kerja dari awal, itu betul-betul semuanya sudah disiapkan, dari fisiknya, dari yang lain-lain. Oke, Ibu rasa ini bisa dibaca dengan baik. Dan sampai akhir ya, ini terakhir ada bagaimana ringkasan dari prosedur kultur sel primer ini, dan nanti mungkin akan di praktikum saudara akan terbantu. Sampai di sana untuk kultur, saya rasa ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari kultur, tidak ada? Pas? Kalau pas kita masuk ini, Nabil. Kita masuk ke punca, sel punca. Kalau saudara nanti ada pertanyaan, saya silakan untuk bertanya lewat WA juga boleh. Karena memang seilmu ini kadang-kadang setelah dibaca, setelah kita atau menemukan di jurnal atau kita membaca di media sosial lainnya, ada muncul pertanyaan, dan saya rasa itu silakan untuk bertanya. Saya tidak menutup, kalaupun saudara bertanya lewat WA, saya tidak akan ini. Saya insya Allah akan saya jawab, ya. Insya Allah. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan keilmuan kita atau ada hubungan dengan keilmuan ini, ada yang saudara ragu, silahkan untuk menghubungi saya lewat WA saja, nggak apa-apa, nggak usah lewat telepon juga, WA saja nggak masalah, supaya nanti saya bisa baca juga, memahami pertanyaannya seperti apa. Baik, sekarang kita masuk dengan kuliah selanjutnya, yaitu tentang sel punca. Slide selanjutnya, Nabil. Ya, sel punca ini sekarang memang sudah sangat ini sekali ya, sudah booming istilahnya. Kalau istilah saudara sudah booming dan sudah digunakan untuk pengobatan, walaupun sebenarnya dari uji klinisnya masih ada pertanyaan-pertanyaan. Tetapi orang sudah
eksplorasi, sudah memberikan suatu informasi bahwa stem cell ini sangat bagus, apalagi ini kan untuk kecantikan ya, sangat banyak digunakan sekarang, dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jadi kita memang kalau kita orang sains, orang ilmu pengetahuan, sebaiknya juga berhati-hati karena kita tidak tahu sumber daripada stem cell-nya tersebut dari mana. Yang kedua, apakah itu murni stem cell-nya atau hasil sampingan dari stem cell itu. Jadi walaupun dia berperan, kita tahu hasil sampingan dari stem cell itu, misalnya dari pelarutnya nanti juga ada dihasilkan senyawa atau protein-protein yang berperan untuk membantu untuk proses penyembuhan atau apa perbaikan apa. Tetapi kita jangan sampai kita juga tertipu dengan info-info yang ini ya, yang tidak valid. Jadi kita ya berhati-hati juga di dalam ilmu ini, karena kalau kita orang sains tentu sangat tahu ya, orang sains ini sangat tahu dia sumbernya dari mana, cara cara pemisahannya seperti apa, dan apa yang terdapat di dalamnya, ini dia tidak akan bisa didustai gitu ya. Jadi makanya kalau saudara nanti ada orang atau membaca ini di media sosial ini banyak sekali kalau saya dengar banyak sekali kondisi yang sudah dipublikasi dan sudah digunakan untuk bermacam-macam penyakit. Tetapi terlepas dari itu, mudah-mudahan itu benar adanya dari sel yang aslinya, kemudian punya efek yang bagus juga untuk perbaikan yang digunakan untuk pengobatan. Sel punca ini merupakan sel yang tidak atau belum ya terspesialisasi. Jadi dia dari sel yang sifatnya umum dan kita bisa membuat dia menjadi apa dengan tentu bantuan senyawa-senyawa tertentu. Kemudian juga dia mempunyai kemampuan juga karena dia sudah kita pisahkan, misalnya kita pisahkan dari sel yang sel yang misalnya dari sumsum tulang tadi, kita bisa pisahkan nanti sel dari sumsum tulang itu kan pada umumnya adalah dari sel darah pada paling banyak. Itu kita bisa ini pisahkan, dia akan kita bentuk menjadi trombosit kah? Atau menjadi limfosit kah? Atau yang lain. Jadi kita bisa bikin dia menjadi sel yang spesifik dengan catatan tentu dia kita kultur dulu, kita berikan senyawa tertentu atau protein tertentu untuk dia bisa menjadi sel yang spesifik. Dan dia juga kemampuannya untuk berdiferensiasi ini, walaupun secara keilmuan sekarang katanya tidak lagi kemampuan regenerasinya, tetapi adalah kemampuan dari dia menghasilkan suatu senyawa yang bersifat parakrin, dan senyawa parakrin inilah yang mampu untuk merubah sel tersebut menjadi yang kita harapkan. Jadi ini dari keilmuan sekarang yang juga dari perkembangan stem cell, bahwa kemampuan diferensiasinya yang kita banggakan sebelum ini, ternyata ada perbedaan pendapat dari para peneliti. Ini sudah kemampuan dari parakrinnya atau dari bahagian senyawa atau protein-proteinnya yang berperan untuk merubah sel tersebut. Slide. Kalau kita lihat dari sumbernya ini banyak sekali. Jadi sekarang semuanya sudah dicobakan oleh beberapa orang. Dari gigi juga sudah. Dokter gigi juga sudah mencoba untuk memisahkan stem cell yang ada di daerah gigi, di vulvanya. Kalau dari sendi misalnya, dari sinovialnya, dari sendi, bagi orang-orang yang pada penderita osteoartritis atau dari rheumatoid arthritis itu cairan sendinya bisa diambil dan bisa dipisahkan dan akan dilakukan bisa juga menghasilkan sel. Dan kalau yang misalnya bone marrow, sel darah dari
dari jaringan lemak dan lain itu tuh sudah cukup banyak. Kemudian juga pengobatan daripada stem cell ini seperti saya katakan tadi sudah sangat banyak sekali yang dilakukan. Baik itu untuk pembentukan tulang sendiri, penyembuhan luka bakar ini, kelainan pada spinal cord, pada medula spinalisnya, pada DM juga penderita diabetes, penyakit jantung juga. Sekarang malah sedang diinikan untuk apa namanya pembentukan daripada hepar dan ginjal karena memang kondisinya belum begitu bagus. Jadi ada berapa ini kondisi yang bisa kita inikan, kita jadikan sebagai pengobatan daripada stem cell. Slide. Ya, jadi saya katakan ini diferensiasi menjadi sel lain, tetapi bukan sel itu yang berini, tetapi dengan faktor growth vektornya kah, atau faktor yang lain, enzim atau protein lain yang berperan sehingga sel tersebut bisa menjadi sel yang kita inginkan. Apakah kita ingin menjadikan sel saraf kah, sel otot jantung kah, sel otot rangka, atau sel pankreas sendiri yang seperti tadi untuk pengobatan daripada DM. Kemudian sel itu mempunyai kemampuan regenerasi. Jadi dia mampu memperbaharui dirinya sendiri. Suatu hal yang sangat ini sebenarnya sangat menjanjikan dari stem cell ini adalah kemampuan regenerasinya ini. Jadi kemampuan regenerasi dari stem cell itu sudah menjadi apa namanya, sampai sekarang belum ada pendapat yang berbeda. Sudah kemampuan regenerasinya, dia mampu memperbaiki diri sendiri. Kemudian dia juga kalau dia mampu memperbaiki dirinya berarti proses penyembuhan akan cepat berlangsung. Kemudian asal dari stem cell tersebut ada yang seperti dari embrio. Kalau embrio ini bermasalah dengan etika, kemudian ada yang dari bagian dari embrio juga blastosit yang mungkin saudara masih ingat embriologi umum yang dipelajari. Dari blastosit ini kan nanti akan menghasilkan 3 lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini juga masih bermasalah untuk manusia ya, tapi untuk hewan mungkin tidak masalah, tapi untuk manusia adalah masalah. Kemudian dari dewasa ini tadi sudah bermacam-macam yang kita inikan, kemudian dari organ juga bisa. Jadi ini adalah sumber-sumber daripada stem cell yang bisa kita ambil untuk diperbanyak dan untuk proses penelitian kah atau untuk pengobatan. Slide. Ya, ini dari jenisnya, ini sel punca itu ada yang totipotent. Kalau totipotent ini dia mampu berubah menjadi apa saja di dalam tubuh kita. Kalau ini berasal dari embrio. Jadi dia dari lapisan germinal yang saya bilang tadi, 3 lapisan germinal tersebut, dari 3 lapisan germinal inilah nanti yang akan membentuk apa saja struktur tubuh yang ada di tubuh kita. Apa saja. Jadi ini agak masalah dari segi etika. Kemudian pluripotent ini dari embrio dan dari sel germinal juga, dan ini masih menjadi hal yang dalam etika untuk manusia ini juga masih bermasalah. Slide. Kalau yang ini yang multipotent inilah yang mungkin yang banyak digunakan sekarang, yang multipotent ini. Kalaupun ada yang pluripotent sekarang yang dibikin itu adalah hasil rekayasa. Ada istilahnya IPC, induced pluripotent stem cell, itu merupakan dari multipotent ini yang dilakukan suatu rekayasa sehingga menghasilkan ini. Itu menjadi ranah penelitian yang cukup berini juga sekarang cukup banyak dilakukan sehingga dengan kondisi tersebut menghilangkan dari etika dan tentu ini masih dalam penelitian
karena tentu akan ada efek juga. Sesuatu yang berasal dari yang muda diberikan kepada yang tua, misalnya stem cell-nya berasal dari yang muda, misal dari mesenchyme dari multipoten yang muda, kemudian kita injeksikan untuk pengobatan pada pasien yang dengan usia yang sudah ini, tentu selnya juga akan bermasalah. Jadi ini masih masih dalam proses penelitian. Jadi kalau yang multipoten inilah yang sedang dikembangkan sekarang, yang banyak dan sumbernya juga dari dewasa, yang bisa dari yang dari buangan misalnya seperti dari plasenta, dari ibu yang siap melahirkan, itu sekarang sudah ada juga bank plasenta untuk bisa nanti pengobatan si anak tersebut kalau diperlukan. Jadi walaupun biayanya mahal, tetapi sudah ada orang yang menyimpan plasenta anaknya di bank khusus ya, pokoknya bank khusus gitu ya, dengan suhu dan dengan catatan-catatan yang cukup ini, dan ya pasti biayanya juga cukup mahal. Kemudian ada yang unipoten, ini hanya satu sel saja yang dia mampu untuk memperbaiki atau dia meregenerasi. Jadi ini tidak banyak, khusus untuk sel yang bersifat eritroid, progenitor sel. Jadi untuk eritrosit ya, dari eritrosit kita bisa kultur dan hanya menghasilkan satu sel, yaitu sel darah saja. Jadi ini ada pembagian berdasarkan kelompok asal sel, dan nanti dia akan menjadi sel apa saja yang bisa dari stem cell tersebut. Slide. Ini ya dapat saudara lihat bahwa hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, cuman ada pembagian-pembagian lain, dan ini di mana adanya. Jadi ini tidak juga lebih spesifik lagi selnya di mana didapatkan. Kalau tadi kan sifatnya hanya umum saja, ini ada yang kuadri, ada yang ini. Jadi ada beberapa tambahan untuk kita tentang stem cell. Slide. Ya, jadi kita masuk dengan yang sel punca yang embrionik ini. Jadi kalau yang embrionik berarti saudara sudah tahu bahwa ini adalah dari embrio yang diambil dari, ya kalau ini berhubungan dengan embriologi, yang kuliah embriologi saudara dulu, yang mudah-mudahan masih teringat. Dan ini dari perkembangan dari usia janin usia zigot masih 5 hari ini ya, ini diambil. Dan walaupun misalnya sekarang kan ada yang bayi tabung, itu kan untuk bayi tabung itu biasanya dokter tidak ambil satu sel telur, tidak juga ambil satu sperma. Jadi diambil beberapa sel telur yang bagus, kemudian sperma juga, kemudian dikultur, disilang, terjadi fertilisasi secara in vitro untuk bayi tabung, dan mungkin fertilisasinya terjadi seluruh sel telur. Dan secara etika ini juga belum dibolehkan untuk diambil jaringannya itu. Kalau misalnya kan ini setelah fertilisasi akan terjadi morula, gastrula, dan blastosit itu terakhir ininya ya. Yang blastosit inilah yang nanti yang kita diambil. Karena kalau sudah blastosit itu sudah gastrulasinya sudah terjadi tiga lapisan induk itu, sehingga akan mudah untuk dilakukan kultur atau untuk diperbanyak, dan kita mau jadikan apa. Tetapi inilah yang secara etika yang belum mendapat dari segi agama Islam mungkin ya, dari segi agama Islam ini belum mendapat persetujuan. Kemudian kemungkinan daripada sel punca yang ini bisa juga diambil dari yang
immortalnya. Dan ini juga ya masih menjadi suatu hal yang masalahnya selain dari etikanya, mungkin di dalam perbanyakan atau pertumbuhannya juga ini masih dalam masalah karena ini terkait dengan nutrisi dan media kulturnya sendiri. Slide. Kalau yang sel punca dewasa ini boleh dikatakan sesuatu hal yang tidak ini lagi, apa namanya, mempunyai etika tidak bermasalah, cuman ada beberapa efek mungkin yang ditimbulkan dari waktu pengambilan. Ini yang mungkin menjadi masalah, tetapi pada jaringan yang lain seperti pada jaringan adiposa atau jaringan lemak yang ada di kulit seorang pasien, itu kalau biasanya kalau pada dokter ini yang banyak mengambil adipos adalah dokter kebidanan misalnya sewaktu dia sesar, yang membantu proses kelahiran dan jaringan adiposanya bisa diambil dan itu tidak menimbulkan kesakitan dari pasien sendiri dan tidak menimbulkan kondisi yang tidak baik. Tetapi misalnya pada bone marrow yang seperti saya bilang tadi, ini mungkin agak sedikit bermasalah karena akan menimbulkan kesakitan di daerah lumbal mereka. Karena kita akan memasukkan jarum di daerah tersebut dan ini kadang-kadang ada kesakitan dari donornya. Jadi tapi ini bisa lagi dari selain bone marrow sudah banyak sekali sumber yang bisa digunakan untuk sel punca ini sehingga beberapa dari peneliti sudah mencoba dari baik itu dari plasenta sendiri, dari kulit sendiri, dari banyak sekali sumber sekarang tergantung kita mau mempromosikan atau mau mengambil atau mau meningkatkan fungsi itu dari mana, dari bagian sumber selnya di mana saja. Jadi dengan itu, dengan kondisi tersebut, ini akan memudahkan apakah itu si peneliti atau yang pemakai misalnya. Seorang dokter mungkin dia sudah ada sel yang bisa, yang sudah teruji secara klinis penggunaannya untuk suatu pengobatan, misalnya dari cairan sinovial, misalnya kan itu bisa diambil cairan sinovialnya, kemudian kita kultur dan bisa dilakukan pengobatan melewati ini lagi dengan penyuntikan intraartikular. Jadi tidak dilakukan bedahan, tidak dilakukan tindakan yang cukup berat, tetapi hanya dengan menyuntikkan sel tersebut di jaringan sehingga meringankan daripada si pasiennya penderitaan ya. Kalau operasi kan harus dulu harus banyak sekali prosedur yang harus dilewati. Tapi kalau kita disuntikan lewat daerah di mana kondisi penyakitnya, itu akan lebih memudahkan lagi. Jadi pasien nyaman dan bisa tidak terganggu dengan gerakannya dan ini tetapi mungkin dari segi biaya tentu ada perbedaan. Biayanya tentu agak mahal dibandingkan dengan obat kimia lainnya. Tetapi kalau dari segi efeknya sampai sekarang, kalaupun ada disuntikan misalnya intraartikular tersebut, paling ada sedikit terjadi pembengkakan, tapi dengan bantuan obat ya akan hilang dan tidak menimbulkan suatu kelainan yang bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya lainnya seperti ini pada kanker atau yang lain. Jadi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti baik itu pada jaringan sendi, pada obat luka bakar dan lainnya itu efek dari stem cell ini tidak menimbulkan yang serius. Memang ada radang, ada udem sedikit sewaktu disuntikkan di lokasi, tetapi dengan pengobatan secara ini dalam waktu yang pendek itu sudah
dari slide selanjutnya ini ada gambar bagaimana pemisahan dari embrio, stem cell embrio, bagaimana caranya diambil selnya, kemudian dikultur dan dipisahkan. Jadi kita ini dia kalau kita lihat dari gambar dengan bantuan senyawa lain, dengan protein lain, kita bisa berharap sel dari ektoderm ini. Jadi ini kalau kita lihat dari selnya, tergantung lapisan dari embrioniknya ini yang diambil, ada yang sebagian, ada yang dari ini dari mesodermnya, ada yang dari ekto. Jadi kalau dari ekto pasti nanti akan menjadi sel saraf. Kalau yang mesodermnya ini diantaranya akan menjadi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu kalau saudara ini lagi lihat lagi nanti embriologinya itu berasal dari lapisan mesoderm. Slide. Ya, ini bisa saudara lihat apa saja penyakit yang sudah dilakukan dan sekarang tidak saja ini tambahannya mungkin saya baru ini juga karena memang dari gigi juga sudah menggunakan stem cell juga. Kalau kulit mungkin ini sudah sangat banyak sekarang digunakan, tetapi kita ya saya tidak bisa menyampaikan itu keberhasilannya karena kalau kita melihat tentu berdasarkan karya ilmiah dari beberapa peneliti yang melakukan pengobatan dengan stem cell ini. Jadi ini di kita saja di Padang ini beberapa peneliti sudah menggunakan stem cell untuk Alzheimer, kemudian luka bakar sudah, osteoartritis sudah. Jadi sudah beberapa di kita yang melakukan untuk penelitian ya, bukan pengobatan, penelitian untuk penyakit yang ada di kita di Padang. Jadi dengan ada sumber stem cell-nya dari bone marrow, ada dari Wharton jelly di placenta, ada yang dari adipose, jadi Wharton jelly, kemudian ada yang menggunakan xenobiotik juga. Jadi xenograf ya, xenograf. Jadi tidak hanya auto ataupun allo, tetapi juga ada xeno. Karena sebahagian kita membeli dan ternyata yang kita beli adalah misalnya bone marrow ya human, kita berikan kepada tikus. Jadi ini adalah yang xenograf. Ya, slide selanjutnya. Di sini inilah beberapa yang perlu dari bioetika daripada sel punca. Ini sudah karena penggunaannya secara agak luas ya. Kalau sekarang ada juga pengobatan untuk yang stroke juga di Jakarta sudah ada menggunakan stem cell katanya. Tapi yang apa namanya peneliti yang lain tidak berani mempublikasikan, takut apakah ini sudah diuji secara klinis. Karena kita Indonesia kadang-kadang cepat menyimpulkan melakukan tindakan tersebut, apakah ini sudah uji klinisnya sudah ada atau belum. Tapi kita tentu berharap dan dari pengobatan yang dilakukan oleh beberapa itu memang ada hasil yang positif juga. Tapi kita berharap kalau bisa tentu ada ini dulu, ada kekuatan dengan uji klinis dan ada dosis atau cara penggunaan yang baik, yang standar sesuai dengan SOP yang jelas gitu. Jadi tidak ini saja tidak melakukan terjadi perbaikan, tetapi kadang-kadang kita mungkin ada sebagian yang
mungkin sudah dilakukan, tapi saya yang belum tahu, mungkin nggak tahu, tapi yang jelas yang saya dengar kemarin dari ini juga masih mereka tidak mau menyebutkan siapa yang telah melakukan dan takut apa ini sudah sesuai dengan standar SOP-nya dari kesehatan, ya, pengobatan secara ini realnya seperti apa. Nah, ini beberapa yang perlu diinikan dari etika yang perlu dipertanyakan setiap kita melakukan atau mengisolasi sel punca yang dari baik itu dari dewasa sendiri atau dari embrio. Jadi karena memang dewasa pun kalau ini menimbulkan kesakitan dan penderitaan daripada donornya, ini juga akan bermasalah. Jadi kita tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul seperti yang ada di slide sekarang ini, dan ini apakah memang sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi tidak melakukan saja semuanya, tetapi kita lupa bahwa ini juga ada pertanggungjawabannya secara moral. Dan mungkin kalau kita tidak sederhana, tetapi kalau pada hewan coba kita melakukan tetap saja sesuai dengan etika clearance dari satu hewan, kita tidak bisa membunuh hewan saja sekarang dengan istilahnya dislokasi servikal, ya, dengan menarik leher tikus itu tidak dibolehkan, tidak diterima ininya, tidak terima jurnalnya di internasional. Jadi memang bagaimana cara penggunaan hewan ada etikanya juga. Jadi kita tidak sembrono juga dalam penggunaan hewan coba, dalam mematikannya, dalam menggunakan untuk ada batas-batasnya. Jadi untuk saudara nanti melakukan penelitian ataupun menolong orang lain sesuaikan dengan etika yang ada. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang perlu diperhatikan untuk sebelum sebagai etika untuk suatu melakukan penelitian ataukah pengobatan untuk sel punca atau stem cell. Slide. Ya, ini etika yang ya ini sudah baku, ya, aturan yang sudah baku di secara undang-undang dari pemerintah yang kita ikuti dan tidak bisa penawaran tentu tidak, kalau kita lakukan kesalahan dan diketahui ini tentu akan menyebabkan masalah untuk kita semua. Jadi kita sebelum melakukan pemisahan dari stem cell ini mengikutilah beberapa bioetik yang harus dilakukan dan sesuai dengan agama yang sudah ditetapkan di undang-undang yang ada pada tentang stem cell ini. Slide selanjutnya. Yang terakhir ini kita lihat bahwa masih kontroversi untuk yang embrio. Kalau yang sudah ini mungkin masih bisa, yang sudah sisa ya, yang misalnya seperti aborsi tadi, ini mungkin, tetapi kalau dari hasil dari in vitro untuk yang bayi tabung, ini juga belum belum dibolehkan untuk dilakukan kulturnya. Jadi masih menjadi hal-hal yang yang perlu diperhatikan untuk setiap kita. Jadi ini saudara, dari segi etik bagaimana memulai untuk kita mengambil suatu jaringan, bagaimana caranya yang benarnya, kemudian secara etika kalau pada manusia dan pada hewan juga tidak juga walaupun hewan tidak juga seenak kita
ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh si peneliti atau si pengguna. Jadi inilah yang mungkin kuliah kita tentang tentang sel punca dan kultur primer sel. Jadi saya rasa selesai kuliah hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tentang stem cell atau tentang kultur sel tadi yang sudah terlewatkan. Absen saudara nanti gimana caranya? Nabil. Oh, untuk berita acaranya mau Nabil isikan saja, Bu? Atau Oke. Ibu mau isi? Iya, Ibu nanti saja. Oh, Atau berita acaranya gimana maksudnya? Ibu nggak ngerti juga. biar Nabil isikan saja, Bu. Tolong aja lah. Nanti kalau ada kesempatan Ibu tanda tangan. Kalau enggak, kalau dari berita acara itu sudah bisa langsung kita lewat Zoom. Seperti itu aja bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ibu masih ada kuliah lagi, Nabil, nanti? Enggak? Udah habis? Oh, Ada satu lagi ya? satu topik lagi nggak salahnya, Bu. Bentar, Bu. Nabil cek dulu ya, Bu. Iya. Ada satu topik lagi, Bu. Apa judulnya, Nabil? Yang itu, Bu. Technical handling stem cell, Bu. Oh, technical handling. Ya, mudah-mudahan terakhir Ibu bisa masuk. Kalau tidak, ya mudah-mudahan adalah berbuat. Selalu ada ini ya, usaha itu. Oke, Nabil, kalau tidak ada dan semuanya, mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini saudara dapat memahami ilmu dengan baik. Kemudian ini menjadi ibadah untuk kita semua, insya Allah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung keluar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.